Hai, shalom tentunya buat kita semua. Salam sejahtera buat Anda yang menyaksikan video ini. Saya lagi ada di tengah pegunungan untuk menikmati udara yang sejuk, liburan yang menyenangkan, dan menikmati dan bersyukur berkat Tuhan yang melimpah. Sebagaimana orang tua menginginkan anak-anaknya hidup berhasil, begitulah saya percaya Bapa kita yang di surga juga ingin melihat kita anak-anaknya, Anda dan saya, menikmati dan hidup penuh dengan kesuksesan dan kelimpahan. Amin. Karena saya berpikir sebagaimana orang tua yang ada di dunia ini, ya sebagaimana Bapa di dunia menginginkan anak-anaknya hidup sukses, keberkatan, kaya, begitu juga Bapa kita yang di surga menginginkan Anda dan saya juga hidup penuh dengan kesuksesan dan kelimpahan. Tidak ada orang tua yang menginginkan anak-anaknya hidup menderita. Setuju? Tidak ada orang tua yang mau melihat anaknya hidup miskin, sakit-sakitan, penuh penderitaan. Gak ada. Tapi setiap orang tua yang benar pasti menginginkan anak-anaknya hidup penuh dengan kesuksesan. Katakan amin bagi Anda yang setuju dengan saya. Nah, kita bisa lihat bagaimana hati Bapa ya di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya, khususnya hari ini saya mau baca di ayat yang ketiganya saja. Mazmur 1 ayat ketiga bunyinya begini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin. Saudara perhatikan, kita diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di mana kita tahu setiap pohon yang ditanam di tepi aliran air pasti pohon itu subur, makmur. Wah, pohonnya bisa gemuk-gemuk, ya seger, sehat. Begitulah Anda dan saya yang diumpamakan sebagai pohon ditanam di tepi aliran air. Artinya kita akan menikmati hidup yang penuh dengan kesegaran, penuh dengan kelimpahan, penuh dengan gemuk. Bukan gemuk fisik badan, tapi kita gemuk dalam segalanya, gemuk finansialnya, gemuk dalam kesehatan. Amin. Ya, dan saudara perhatikan, ya. Aliran air ini yang membuat pohon itu menjadi bertumbuh dengan luar biasa. Dan dikatakan berbuah pada musimnya. Menghasilkan buah pada musimnya. Dan tidak layu daunnya. Kita dijanjikan satu kehidupan yang melimpah, ya, berbuah banyak sehingga bukan saja kita menikmati hidup, tapi orang lain juga menikmati. Karena pohon itu waktu berbuah dia tidak nikmati sendiri, tapi pohon waktu berbuah maka buahnya dinikmati oleh orang banyak. Amin. Daunnya itu saudara bercerita, kalau kita membaca daun itu diumpamakan adalah kesembuhan, saudara. Ya, berbicara bagaimana daun-daunmu akan menyembuhkan bangsa-bangsa. Artinya kita saudara diberikan kesembuhan, kesehatan yang prima oleh Tuhan. Tuhan janjikan kita hidup dengan sehat. Katakan amin. Nah, ya, yang lebih lagi saya suka dari ayat ini, dikatakan dan apa saja yang diperbuatnya dibuat berhasil. Berhasil, apa saja yang dibuat oleh kita dibuat Tuhan berhasil. Kalau Anda punya karir mungkin sebagai hakim, sebagai sales, sebagai guru, sebagai dokter, maka kita akan dibuat berhasil dalam setiap karir kita. Waktu kita punya bisnis, pedagang, ya berjualan, itu pun Tuhan akan buat menjadi berhasil. Anda anak muda yang sekolah, yang belajar, pelajar-pelajar, ya kuliah, Anda pun akan dibuat Tuhan berhasil. Jadi apa saja yang kita buat dibuat Tuhan berhasil. Luar biasa kan ayat ini, saudara. Rasanya tuh seneng banget membaca ayat ini. Apa saja, katakan apa saja yang diperbuat oleh kita
dibuat Tuhan berhasil. Haleluya. Bagaimana kita hidup dalam keberhasilan? Ayat sebelumnya jelas banget menerangkannya. Kita baca yuk Mazmur 1 ayat 2, bunyinya begini saudara. Dikatakan rahasia kita hidup ya dalam kemenangan, apa saja yang kita buat berhasil, rahasianya Mazmur 1 ayat 2 dikatakan begini. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Haleluya. Jadi kalau kita mau berhasil dalam hidup kita, apa saja yang kita buat berhasil dan beruntung, maka renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Bagaimana merenungkan firman Tuhan siang malam, Bu? Kami kan kerja, kami kan harus ngurus anak, kami kan harus melakukan banyak kegiatan. Gak bisa dong cuma baca Alkitab dan merenungkan, menghafalkan. Oh saudara, maksudnya bukan seperti itu. Ya, karena saya percaya Anda dan saya juga punya waktu tidak hanya habis untuk mengurung diri di kamar dan kemudian membaca ayat-ayat, membaca firman, membaca Alkitab dari pagi sampai ke pagi, bukan. Tetapi saudara, dikatakan renungkanlah firman itu saudara. Renungkan, artinya Anda baca ayat, Anda dengarkan firman, kemudian ambil satu ayat saudara dan saudara mulai renungkan ayat itu. Bagus kalau Anda bisa hafalkan. Maka pada waktu kita di siang hari, waktu kita makan ya, waktu-waktu luang kita, mungkin pada waktu kita ngantri, lagi antrian panjang, waktu kita lagi menunggu, waktu kita mungkin di dalam panggilan alam, di toilet, di WC, kita bisa merenungkan ayat yang tadi kita baca atau yang kita dengar dan kita taruh dalam hati kita. Sekarang kita hafalkan dan kita renungkan. That's it. Jadi artinya bukan sepanjang hari Anda membaca Alkitab, tapi ambil satu ayat atau beberapa ayat, direnungkan di waktu-waktu luang kita. Renungkan, dan saya percaya itu akan bermanfaat luar biasa. Karena Tuhan berkata, barang siapa yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka hidupnya dibuat berhasil. Amin. Rahasia sudah kita dapatkan, dan saya percaya kita akan menikmati keberkatan Tuhan, kekayaan yang limpah. Bila Anda dan saya mau meluangkan waktu sedikit saja, beberapa menit dari waktu kita 24 jam itu kita mengambil cuma sepersekian menit saja, Anda renungkan firman, dan itu akan berakibat besar atas hidupmu. Waktu kita mencari nafkah, waktu kita mencari berkat, kita mencari uang, kita rela, ya, kita rela lembur, kita rela banting tulang, kita rela menghabiskan waktu di dalam usaha atau bisnis kita atau dalam pekerjaan kita. Mengapa kita tidak rela? Bukan menghabiskan waktu kita, tapi memberi waktu kita sedikit saja. Sempatkan diri kita untuk merenungkan satu ayat atau beberapa ayat setiap hari. Jadikan itu sebuah kebiasaan yang baik. Renungkan ayat itu, renungkan ayat itu, renungkan ayat yang Anda dapat hari itu, maka engkau akan menikmati buahnya. Hidupmu akan dibuat Tuhan berhasil. Jadi mudah sekali untuk menjadi orang yang berhasil. Anda cukup membaca Alkitab Anda dan ambil satu ayat, di mana ayat itu berbicara lebih lagi kepada hatimu, dan kemudian engkau mulai hafalkan itu, renungkan itu. Sekarang gampang sekali dengan media, dengan teknologi maju, ya kita tidak perlu membawa Alkitab di dalam tas kita, tapi di dalam HP kita, dalam alat-alat elektronik kita, ya, handphone, mungkin notebook atau apapun, ya Anda bisa membaca ayat Alkitab Anda di dalam handphone Anda, ya, di dalam apapun juga lah, ya, alat-alat canggih yang Anda punyai, maka itu Anda bisa buka dan Anda akan menikmati hasilnya yang membuat Anda akan tidak pernah menyesal, karena Anda mendapatkan kunci kesuksesan yang ajaib.
Saya percaya, saya berdoa, Anda semua yang mendengar hari ini diberkati Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Apapun yang dikerjakan oleh kita, dibuat Tuhan berhasil. Dan Anda akan menikmati keberhasilan dalam hidupmu, karena janji Tuhan tidak pernah dusta. Ya dan amin adanya. Amin. Shalom bagi Anda, shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye.